بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar di kitab Muamalah, dan kita membahas kali ini tentang Ar-Riba. Berkata penulis, Al-Babu Tsani Fir Riba wa Fihi Masail. Bab yang kedua adalah tentang riba, dan di dalamnya terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula ta'rifur riba wa hukmuh. Masalah yang pertama yaitu tentang definisi riba dan hukumnya. Awalan, yang pertama, ta'rifuhu, definisinya. Ar-riba fil lughah, riba secara bahasa maknanya adalah az-ziyadah. Az-ziyadah artinya adalah tambahan. Wa syar'an, dan secara syar'i yaitu makna operasionalnya atau definisi operasionalnya atau definisi menurut ilmu fiqihnya adalah ziyadatu ahadil badlaini al-mutajanisaini min ghairi an yubaqila hadhihi ziyadata iwad. Secara syar'i, riba adalah tambahan pada salah satu dari dua barang yang bertukar, yang sejenis tanpa adanya imbalan atau pengganti yang sepadan atas tambahan tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pertukaran dua barang tadi sejenis, maka dia harus sama takarannya. Contoh, rupiah dengan rupiah, tukar 10.000 dengan 10.000, wajib sama nilainya. Dan kalau berbeda, misalnya yang satu 12.000, yang satu 10.000, maka kelebihannya tadi itulah ar-riba. Itu yang dimaksud dengan riba. Oh, ini kok beda? Bukannya riba itu dari pinjaman kemudian kembalian pinjamannya dilebihkan. Itu juga riba. Karena riba itu ada dua macam. Riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl adalah yang definisi ini, yaitu kalau ada pertukaran barang yang sejenis, maka takarannya harus sama. Ya, contohnya gandum dengan gandum, takarannya harus sama. Kurma dengan kurma, beratnya harus sama. Ini yang dimaksud dengan kelebihan yang dalam definisi riba tadi. Itu kelebihan ketika pertukaran barang sejenis. Ya. Tsaniyan, yang kedua, hukmu, yaitu tentang hukumnya. Ar-riba
muharramun fi kitabillahi ta'ala. Riba itu haram dalam kitab Allah Ta'ala, diharamkan dalam kitab Allah Ta'ala, maksudnya dalam Al-Quran. Qala jalla sya'nuhu, Allah yang maha mulia kedudukannya berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini jelas perkataannya langsung, wa harrama ar-riba. Allah mengharamkan riba. Wa qala jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba itu jika kalian beriman. Jadi di sini ada perintah untuk menjauhi, perintah untuk meninggalkan. Wadharu ma baqiya minar riba, jauhilah, tinggalkanlah ya, apa yang tersisa dari riba. Jadi perintah untuk menjauhi sama dengan larangan, dan hukum asal larangan adalah haram. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan riba adalah tanda keimanan dan juga tanda ketakwaan kepada Allah. Karena tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba. Kemudian wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila bir-riba bi asyaddil wa'id. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengancam pelaku riba dengan ancaman yang keras. Faqala ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Maksudnya adalah la yaqumuna min quburihim 'indal ba'ts. Maksudnya adalah mereka tidak mampu berdiri dari kubur mereka ketika hari berbangkit. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dibangkitkan dari kubur besok, sebelum kita digiring ke mahsyar, yaitu kita dibangkitkan dahulu. Dan pelaku riba, pemakan riba, maka mereka tidak mampu berdiri. Illa kaqiyamil masru'i halata sar'i, kecuali dia berdirinya seperti orang yang kesurupan dan dalam keadaan kejang-kejang. Ya, wadzalika bitadakhkhami butunihim bisababi aklihimur riba fid dunya. Itu lantaran membengkaknya perut mereka akibat memakan riba di dunia. Subhanallah wa na'udzubillahi min dzalik.
mereka akan membengkak sehingga tidak bisa berdiri. Wa'adahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabair. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memandang dosa riba ini termasuk di dalam dosa-dosa besar. Minal kabair. Kabair maknanya adalah dosa besar. Wa la'ana kullal muta'amilina birriba ala ayyi halin kanu. Dan beliau juga melaknat semua pelaku riba, apapun posisinya. Apapun posisinya. Ya. Apa posisi yang dimaksud? Pertama, sebagai pemakan riba. Yang kedua, sebagai pemberi makan riba. Yang ketiga, sebagai pencatat transaksi riba. Yang keempat, sebagai saksi transaksi riba. Itu yang dimaksud dengan apapun posisinya, sebagai apa dia dalam transaksi tersebut. Ya. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu qala, sebagaimana Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, wa mukilah, dan yang memberi makannya, wa katibah, dan pencatatnya, wa syahidai, dan kedua saksinya. Wa qal, dan beliau mengatakan, hum sawa, mereka sama. Ini maksudnya sama-sama di laknat. Jadi itulah di antara dalil-dalil pengharaman dan ancaman ya, dari Al-Quran dan hadis. Kemudian penulis mengatakan, waqad ajma'atil ummatu ala tahrimi, dan sungguh umat ini, yaitu umat Islam, maksudnya para ulama'nya, telah berijma' atas haramnya riba. Jadi jangan kita lagi mengatakan, ini kan khilaf. Khilaf dari mana? Tidak ada khilafnya. Para sahabat seluruhnya sepakat haramnya riba. Kalaupun ada khilaf, itu orang kebelakangan. Orang belakangan yang mengatakan riba itu tidak apa-apa kalau kondisinya ya darurat, tidak ada kerjaan lain. Nah, ini fatwa yang menentang firman Allah. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Tidak ada illa, kata Allah di situ. Kecuali tidak ada. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba illa, tidak ada kecuali. Itu sangat tegas, dan juga ulama ijma'. Jadi ada dalil dalam Al-Quran, ada dalil dalam sunnah, dan juga dalil berupa ijma'. Kuat sekali. Hanya saja ada khilaf tentang apakah sesuatu transaksi ini disebut ya mengandung riba atau tidak. Itu saja. Adapun tentang riba, sepakat ulama, maka hukumnya haram. Dan itulah yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.